Faculty of Engineering at KUAS is to raise street-smart global engineers. The Capstone Project, the first of its kind in Japan, is designed to pit teams of students against realistic challenges presented by over 50 real companies, all of which are partners with KUAS. By developing their problem-solving and communication skills, students take their first step as street-smart engineers. Pursuing a career in engineering can open the door to career opportunities throughout Japan and the world. At KUAS, all international engineering students are also provided with intensive Japanese language courses to broaden their career options after graduation. Furthermore, KUAS graduates are supported by a team of career professionals with many company connections, allowing street-smart KUAS graduates to work immediately, anywhere in the world. I'm a semiconductor company researcher, and I want to be a worldwide researcher. KUAS is an international university, and I can learn a lot from challenging teachers. That's why I decided to join KUAS. From a very young age, I'm interested in learning science and English. To be able to learn science in English is very unique for me. In this university, they provide you with many opportunities not like other universities. It's a brand new campus, and I think that I can grow with KUAS. I want to see KUAS become a great university. In KUAS, I think that I can learn the techniques that I will use after graduating. I want to be an excellent engineer. KUAS is helping me to achieve this. Creating the new generation of global engineers means ensuring that a diverse range of students can learn and live comfortably on campus. The new engineering building incorporates prayer rooms, and the adjoining international dormitory features high accessibility rooms as well as prepared breakfast and dinner services. Students will also have the opportunity to engage in a wide variety of extracurricular activities through many different student-led clubs. While the KUAS campus is a great place to live, the area surrounding the campus is also incredibly convenient. The local city office and public library are less than 3 minutes walk from campus. Local eateries offer many exciting options, both Japanese and ethnic. The excitement of downtown Kyoto is only a short bus or subway ride away, while a quick train ride can take you to Kyoto's famous Arashiyama Hot Spring Resort. If you love the modern technology and traditional culture of Japan and want to learn more about both, then Kyoto University of Advanced Science is the place for you. Join us at KUAS and be a street-smart global engineer. Ya, itu dia teman-teman mengenai video singkat tentang Kyoto University of Advanced Science. Sekarang Dini ingin share informasi tentang studi di Jepang, khususnya di kota Kyoto. Jadi untuk teman-teman, baik kelas 10, kelas 11, kelas 12, ataupun yang sudah alumni, tonton online seminar ini sampai habis ya, karena banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. Terlebih lagi mengenai informasi beasiswa prestasinya, karena KUAS memiliki beasiswa prestasi sampai mengcover 100% biaya kuliah dan ada tunjangan uang saku sebesar kurang lebih 13 juta rupiah per bulan selama 4 tahun. Nah, teman-teman, ini adalah gedung Kyoto University of Advanced Science atau kita singkatnya dengan KUAS. Ini berada di kota Kyoto. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan suara Dini nggak kedengaran jelas, tolong kasih tahu aja ya. Selanjutnya adalah untuk di Jepang sendiri, kenapa teman-teman memilih atau boleh menetapkan pilihan untuk lanjut studinya di negara Jepang?
Pertama, negara Jepang terkenal dengan teknologi yang tinggi, terlebih di bidang komputer ataupun di bidang robotik. Dan yang kedua, Jepang merupakan negara yang paling aman di dunia dengan kestabilan ekonomi dan kaya, dan banyak juga perusahaan-perusahaan kuat di bidang manajemen dan finansialnya seperti Toyota ataupun Nintendo. Selain itu, di Jepang sendiri, jangka kehidupan penduduknya itu panjang, dan juga untuk budayanya pasti teman-teman yang sering menonton anime atau membaca manga, tahu ya karena budaya Jepang itu sangat unik. Dan kenapa teman-teman Dini rekomendasikan untuk lanjut studi di Jepang? Karena untuk jumlah pelajar yang berasal dari Indonesia yang berada di Jepang ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Salah satunya adalah tahun lalu pelajar dari Indonesia ini jumlahnya sudah kurang lebih 4.800 orang. Dan juga bagi teman-teman yang memiliki rencana untuk menitik karir di Jepang, job placement rate di Jepang itu sangat tinggi untuk mahasiswa internasionalnya. Kenapa? Karena kalau untuk penduduk asli Jepangnya sendiri ini mengalami penurunan seperti itu. Jadi mahasiswa internasional banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan besar di Jepang. Lalu faktor berikutnya adalah biaya perkuliahan di Jepang itu sangat affordable dibandingkan dengan negara UK, US, Australia dengan kualitas pendidikannya yang sangat tinggi. Bahkan untuk salah satu universitas di Jepang ini sudah menduduki ranking yang ke-48 tingkat dunia. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang menjadi engineer selesai dari perkuliahan kuat, untuk informasi tambahan nih, kalau kalian mau menetapkan bekerja di Jepang ini kalian akan dapat gaji yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Korea atau Hong Kong. Nah, di negara ASEAN sendiri, jika kalian meniti karir sebagai engineer, gaji kalian tuh paling tinggi di Singapura dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN lainnya. Dan juga Jepang ini memimpin di dalam perkembangan teknologinya. Dan perusahaan-perusahaan Jepang yang memimpin dalam teknologi, salah satunya adalah Toyota, SoftBank, ataupun Sony, Honda, dan ini terrealisasikan di dalam ranking dunia Forbes 2000, Toyota masuk ke ranking 15, dan di Jepangnya sendiri masuk ke dalam ranking nomor 1. Nah, selanjutnya, kenapa studi di Jepang, khususnya di kota Kyoto, ini sangat bagus untuk teman-teman, karena teman-teman itu nggak akan merasakan bosan selama kuliah di Jepang. Kalau kota Kyoto, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya sebelumnya ya, banyak sekali tempat pariwisata yang indah di sana, seperti ini. Pada saat musim gugur, daun momiji berubah menjadi merah, ini adalah Golden Pavilion atau Kinkakuji yang berada di kota Kyoto. Nah, ini adalah kuil yang memiliki air mancur atau disebut Kiyomizu-dera. Ini sangat bagus saat musim bunga sakura atau musim semi. Nah, untuk teman-teman yang mau mencoba baju tradisional musim panasnya Jepang atau yukata, bisa datang ke Arashiyama. Karena biasanya untuk muda-mudi orang Jepang pun banyak yang memakai baju tradisional jalan-jalan di sekitar tempat rekreasi tersebut. Atau di musim dingin ini ada di Ginza di kota Kyoto. Nah, kota Kyoto sendiri terkenal ada 17 peninggalan tempat peninggalan sejarah yang tercatat dalam UNESCO. Dan untuk tradisional makanan dari Kyoto pun terkenal dengan kelezatannya. Selanjutnya, teman-teman yang suka sekali animasi atau manga, jangan salah, kota Kyoto merupakan kota kelahiran anime. Jadi, di dalam kota Kyoto ini ada namanya Kyoto International Manga Museum. Dan juga untuk kota Kyoto ini, integrasi antara teknologi yang tinggi dengan budaya kearifan lokalnya ini sangat bagus, teman-teman. Salah satu contohnya adalah setiap musim, ini pasti ada yang namanya festival tradisional. Salah satunya festival kembang api ya, ini di saat musim panas. Atau aplikasinya yang lain adalah untuk animasi Hello World tahun 2019. Ini diinspirasikan dengan kota Kyoto yang sebenarnya yang dirubah ke dalam animasi gitu, ke dalam kartun. Nah, teman-teman yang suka animasi atau manga, nggak salah deh pokoknya kalau misalkan melanjutkan studi di kota Kyoto ini. Selain itu, kota Kyoto ini terkenal sebagai kota yang inovatif karena banyak perusahaan-perusahaan internasional memiliki headquarter atau kantor pusatnya di dalam kota Kyoto. Nah, ini juga yang menjadi faktor
kalian lebih memiliki peluang yang besar ketika kalian ingin magang atau intensif di perusahaan-perusahaan besar ini. Salah satu contohnya adalah kalian pernah main games Super Mario Bros. Ya, atau misalkan seperti Pikachu, karakter yang populer dalam Pokemon. Nah, ini dikeluarkan oleh Nintendo, perusahaan games terbesar di dunia, memiliki headquarters-nya di dalam kota Kyoto. Dan juga ini ada perusahaan komponen motor terbesar di dunia namanya Nidec. Nah, selanjutnya ada lagi perusahaan-perusahaan lainnya yang berada di dalam kota Kyoto. Nah, untuk Nidec ini, komponen motor itu maksudnya komponen-komponen yang berada di dalam device elektronik, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kota Kyoto ini juga terkenal sebagai salah satu kota pelajar terbaik di dunia urutan ke-17. Di negara Jepangnya sendiri, kota Kyoto terkenal sebagai kota pelajar. Kalau di Indonesia, seperti kota Yogyakarta ya, karena ada sekitar 34 universitas berada di dalam kota ini. Selain itu, penduduk Kyoto juga sangat bertoleransi terhadap penduduk asing atau mahasiswa asing, dan toleransinya sangat tinggi. 10% kurang lebih ini dari penduduk Kyoto merupakan mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mau memperluas networking pertemanan, di dalam kota Kyoto saja teman-teman bisa membuat pertemanan dari berbagai macam negara. Dari mancanegara ini berkumpul di dalam kota Kyoto. Atau kalau teman-teman mau bergabung di komunitas pelajar Indonesia juga ada di sini, namanya di PPI Kota Shiga. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, kota Kyoto ini memimpin dalam bidang akademik. Dikarenakan kenapa? Teman-teman, tadi ada sekitar 11 Nobel Prize laureate atau penghargaan tingkat internasional di bidang kimia, fisika, engineering. Ini diasosiasikan dengan kota Kyoto. Kemudian kota Kyoto ini kaya akan budaya dan sejarah tradisionalnya. Kemudian kota Kyoto memimpin dalam tourist destination. Dan juga dari segi biaya kehidupan sehari-harinya dibandingkan dengan dua kota besar di Jepang seperti Tokyo ataupun Osaka, Kyoto lebih rendah dibandingkan dua kota besar tersebut. Dan juga kota Kyoto memimpin dalam industri. Dan yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah Kyoto merupakan tempat kelahiran dari manga. Nah, selanjutnya Dini akan membagikan informasi tentang universitas secara lebih detail, yaitu Kyoto University of Advanced Science. Nah, untuk Kyoto ini terletak di tengah-tengah kota Kyoto. Jadi kalau teman-teman datang dari Bandara Soekarno-Hatta bisa ke Airport Haneda dari Tokyo, tapi ini kurang lebih 2 jam ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung ke Airport Internasional Osaka, ini lebih dekat lagi ke kota Kyoto, kurang lebih 30 menit. Dan kampus ini dikelilingi oleh banyak tempat pariwisata yang sudah disebutkan di slide dia sebelumnya. Nah, untuk Kyoto University of Advanced Science ini merupakan universitas swasta yang berdiri tahun 1969, memiliki 2 kampus, terletak di sentral kota Kyoto, yaitu Ujumasa Campus, ini ya Ujumasa Campus, dan Kameoka. Kami memiliki sekitar 3.600 mahasiswa dan 80 diantaranya merupakan mahasiswa internasional. Salah satunya ada yang berasal dari Indonesia. Dan fakulti staff member yang kami punya dibandingkan dengan universitas lain itu banyak teman-teman. Jadi kalau dari SMA Syafana nih, teman-teman mau memperoleh bantuan seperti informasi dormitory ataupun yang lain-lain itu sangat cepat dan mudah didapatkan. Dan selanjutnya untuk fakultas-fakultas yang dimiliki oleh Kyoto University of Advanced Science ada 5. Akan tetapi yang akan di-share dalam sesi ini hanya ada 1, teman-teman. Kenapa? Karena 4 fakultas seperti Ekonomi dan Business Administration, Bioenvironmental Science, Humanity, dan Health and Medical Science, kelasnya masih berbahasa pengantar bahasa Jepang. Dan juga apply-nya tidak bisa secara online. Jadi Dini akan membagikan hanya 1 fakultas kepada teman-teman, yaitu Fakultas of Engineering, Faculty of Engineering. Kelasnya sendiri memakai bahasa pengantar bahasa Inggris selama 4 tahun. Dan juga ketika kalian mau apply atau mensubmit dokumen untuk melamar menjadi mahasiswa S1 KUAS, cukup dengan apply online dan wawancara online saja. Seperti itu ya. Jadi yang available sekarang hanya 1 fakultas, yaitu Faculty of Engineering. Lalu selain itu, kehidupan mahasiswa di KUAS ini banyak sekali
keanekaragamannya. Ada klub mahasiswa di bidang olahraga, fotografi, film, dan yang lain-lain. Atau kalian juga bisa masuk mengakses laboratori workshop-nya 24 jam kapanpun kalian mau. Tapi kalau kuliahnya sih sampai sore aja teman-teman, nggak nyampe 24 jam kok. Kemudian kalian bisa mencoba berbagai variasi makanan, ada western food ataupun Japanese food. Dan juga kalau kalian ingin tahu budaya tradisional Jepang, juga ada klub mahasiswanya. Atau kalau kalian mau sholat, juga gampang menemukan musola di dalam kampus KUAS. Nah, selanjutnya untuk Faculty of Engineering ada 3 feature yang membedakan kami dengan universitas lainnya, yaitu yang pertama adalah All English International Program, di mana universitas di Jepang itu ini adalah satu-satunya yang 4 tahun memakai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di Jepang sebenarnya ada 2 jalur, yaitu jalur reguler, yang kedua jalur internasional. Kalau reguler biasanya siswa Indonesia harus memiliki kemampuan bahasa Jepang setingkat N2 atau setingkat native speaker. Itu butuh waktu 2 tahun untuk mencapai N2 itu. Tetapi universitas juga ada yang membuka jalur internasional, di mana sewaktu mendaftar tidak diperlukan kemampuan bahasa Jepang sama sekali, dan kelasnya memakai bahasa Inggris. Jadi untuk KUAS, Faculty of Engineering, kita sebutnya program internasional ya teman-teman. Semua kelasnya memakai bahasa Inggris selama 4 tahun. Kemudian, sayang kalau teman-teman kuliah di Jepang, tapi selesai kuliah nggak bisa bahasa Jepang. Oleh karena itu, KUAS membuka intensif Japanese program untuk mahasiswa Indonesia. Dan untuk biayanya tidak ada tambahan sama sekali. Nah, kemudian profesor-profesor akan memberikan studi kasus untuk mahasiswa-mahasiswa KUAS ini berdasarkan real industry oriented courses. Jadi teraplikasikan berasal dari dunia industri. Maksudnya adalah selesai kuliah nanti kalian akan terjun ke dunia bekerja. Jadi teman-teman bagaimana menciptakan solusi dari masalah yang ada, kalian nggak perlu kaget lagi karena di kampus kalian sudah mempelajari hal yang kurang lebih sama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk program S1 Faculty of Engineering, kita akan buka atau akan mulai belajar pada tahun 2021, tahun depan, bulan September. Jadi untuk pendaftaran online tahun ini, teman-teman yang kelas 12 atau teman-teman yang sudah alumni atau gap year bisa mendaftar sekarang juga atau dengan segera. Jadi untuk teman-teman yang kelas 10 dan kelas 11 bisa mempersiapkan dari sekarang dokumen-dokumennya secara pelan tapi pasti untuk mendapatkan beasiswa prestasi yang ditawarkan oleh KUAS. Nah, selanjutnya untuk course outline dari Faculty of Engineering ini, di tahun pertama kita ada kelas pengenalan bahasa Jepang sambil kalian kuliah tentang review on engineering, math and physics. Kemudian pengenalan engineering and design. Lalu di tahun kedua, kalian akan terjun ke specialized engineering courses dan laboratory workshop. Tahun ketiga dan tahun keempat, kalian sambil melakukan laboratory workshop, kalian akan mengikuti capstone project. Apa itu capstone project? Seperti macam latihan atau praktek yang kalian akan menemukan solusi dari studi kasus yang diberikan oleh profesor kalian. Jadi ibarat kata practical courses ya. Nah, untuk program S1 ini, kalian untuk tugas akhir kampus tidak perlu menulis tesis atau skripsi. Jadi capstone project inilah yang akan menggantikan tesis kalian. Nah, untuk KUAS undergraduate program ini memiliki tujuan yaitu mengedukasi a young street smart global engineer untuk masa depan yang tidak memiliki batasan sama sekali. Lalu untuk program kami lebih memfokuskan ke practical courses. Nah, meskipun hanya ada satu fakultas atau Faculty of Engineering, selama 4 tahun ini kalian akan mempelajari berbagai macam skill engineering. Jadi kami memiliki multidisciplinary engineering approaching. Jadi, nanti kalian akan mendapatkan pelajaran tentang mechanical engineering. Salah satu contohnya adalah membuat robot menggunakan Lego Mindstorm. Atau kalian akan mendapatkan electrical engineering. Kalian akan membuat sistem menggunakan microcontroller. Atau juga teman-teman akan bisa membuat sistem network dengan menggunakan web dan smartphone. Nah, jadi dengan basic skill engineering ini, kalian akan terstimulasi untuk menciptakan suatu penemuan. Misalnya dari engineering skill ini kalian akan
membuat kursi roda yang memiliki teknologi canggih, kemudian juga teraplikasi dengan misalnya membuat mobil listrik yang terbaru seperti itu. Jadi dengan multidisciplinary approaching ini, kalian akan mendapatkan skill-skill engineering yang diperlukan dalam kehidupan nyata di dunia industri nantinya. Nah, selanjutnya untuk capstone program ini, kalian akan mempelajari atau menemukan solusi dari studi kasus yang diberikan oleh profesor. Nah, seperti yang sebelumnya Dini bilang, teman-teman dari SMA Syafana nanti akan mempelajari bahasa Jepang juga ya di tahun pertama. Nah, inilah bahasa yang akan kalian gunakan selama di kuliah. Jadi ada dua bahasa. Untuk bahasa utamanya bahasa Inggris. Nah, kalian juga akan dibekali oleh bahasa Jepang. Tujuannya kenapa? Karena kalau kalian selesai kuliah, jika kalian mau langsung bekerja di Jepang, kalian nggak perlu menghabiskan waktu untuk sekolah bahasa lagi, karena kalian sudah terbiasa menggunakan dua bahasa tersebut. Kalian sudah bisa berkomunikasi dengan tim kerja kalian untuk mengutarakan atau menyampaikan ide dari penemuan-penemuan kalian. Nah, di capstone program ini, skill komunikasi itu sangat digunakan sekali. Misalnya, kalian diberikan studi kasus, kalian magang di perkebunan apel di daerah Aomori, Jepang. Nah, kalian dikasih tugas untuk mendapatkan data mengecek kondisi tanaman dan tanah di perkebunan yang luas sekali. Tentunya kalian memerlukan drone untuk menggunakan untuk mendapatkan data secara cepat dan efisien. Jadi kalian menggunakan 3-4 drone. Nah, tentunya sebagai engineer, kalian harus menemukan cara yang simple supaya juga nanti bisa digunakan oleh petani. Kalian harus menemukan cara bagaimana mengontrol 3-4 drone tersebut dengan satu remote control. Nah, itulah studi kasus salah satu contohnya yang diberikan oleh profesor. Kalian menganalisa, membuat prototipe solusinya, lalu kalian membrush up lagi skill kalian tuangkan penemuan kalian dalam proposal memakai bahasa Inggris. Nanti proposal kalian akan dievaluasi oleh profesor-profesor kami, kemudian oleh perusahaan yang sudah berkolaborasi dengan Kyoto University of Advanced Science. Nah, faktor ini juga yang akan mempercepat kalian selesai kuliah itu langsung bekerja. Seperti itu. Ada perbedaan lagi cara mendapatkan pekerjaan antara kita selama kuliah di Indonesia dengan kuliah di Jepang. Nah, kalau kuliah di Jepang biasanya sebelum kita selesai kuliah di semester akhir atau pertengahan semester, kita sudah mulai interview dengan beberapa perusahaan nih teman-teman. Lalu dikasih hasil keputusan dari perusahaan tersebut. Nanti ketika kita selesai kuliah, kita nggak perlu interview lagi, kita langsung bekerja di perusahaan yang menerima kita. Itu dia enaknya kalau kuliah di Jepang. Nah, kemudian setelah itu, di dalam program kurikulum Kyoto University of Advanced Science atau KUAS, di tahun pertama, kalian akan mendapatkan 13 distinctive field of study engineering. Ini adalah bekal dasar kalian untuk menciptakan satu penemuan terbaru. Nah, nanti di tahun ketiga dan keempat, kalian bisa lebih menspesialisasikan lagi subjek apa yang kalian ingin pelajari, misalnya robotik atau elektronik sirkuit dan yang lain-lain. Kenapa seperti itu? Karena misalnya salah satu contohnya, sebelum adanya tab ini, tentunya seorang engineer untuk membuat tab tidak cukup hanya memiliki keterampilan electronic device saja. Dia harus punya keterampilan design and product. Kenapa? Supaya teknologinya dia bisa diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Perlu juga kemampuan data science atau computer science. Jadi nanti di tahun pertama kalian akan mendapatkan skill tentang robotics, instrumentation, control, mechanics, material, ionic, electromagnetics, aktuator, energy, electronic devices, electronic circuit, communication, design and production. Jadi teman-teman akan distimulasi untuk mengkombinasikan skill kalian tersebut untuk menjadi engineer yang mampu menciptakan sinergi tidak yang sebelum pernah ada sebelumnya. Jadi kalian ini ibarat kata sangat advance sekali dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu kalian. Dan juga KUAS juga akan membekali kalian dengan Japanese class, jadi di mana kalian akan mampu menjadi master dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Dan ini yang akan mempercepat karir kalian ketika bekerja di perusahaan Jepang. Dan juga di dalam selama di kampus, kalian akan mendapatkan latihan atau praktek
waktunya itu lebih banyak dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Jadi all lectures are followed by exercise and total study hours are about 150% compared to other Japanese university. Jadi lebih banyak practical courses-nya dibandingkan universitas lainnya. Nah, selanjutnya, Dini ingin men-share informasi siapa-siapa aja yang berada di dalam Kyoto University of Advanced Science. Untuk Chairman KUAS, yaitu pemilik dari perusahaan komponen motor terbesar di dunia, yaitu Nidec, Bapak Nagamori Shigenobu yang mempunyai lebih dari 300 perusahaan seluruh dunia. Jadi dalam artian kalian yang kuliah di KUAS akan memiliki kesempatan magang besar untuk di perusahaan Nidec, misalkan di Eropa atau di Amerika, seperti itu. Kemudian Presiden KUAS adalah Bapak Masafumi Maeda, merupakan former Executive Vice President dari Tokyo University atau University ranking nomor 1 di Jepang. Selain itu, KUAS juga memiliki banyak international profesor yang merupakan lulusan dari universitas top dunia, dan juga mereka ada profesor Muslim, dan akhir-akhir ini dan kemarin ada profesor yang ini nih, Profesor Sajid Nisar berasal dari Pakistan. Beliau lulusan dari Universitas Negeri Kyoto. Beliau memenangkan penghargaan tingkat internasional dari salah satu penemuannya. Seperti itu. Beliau bidang penelitian di robotik dan banyak lagi profesor-profesor lainnya. Jadi teman-teman, selama kalian kuliah di KUAS, kalian akan sangat memiliki peluang besar untuk berdiskusi langsung dengan mereka. Ada juga dari yang ahli di bidang computer science, misalkan Profesor Martin, atau di bidang power devices, ini ada Profesor Roberto. Kalian juga bisa lihat demo lessonnya di official YouTube KUAS. Nanti akan saya share ya. Nah, selanjutnya jika teman-teman tertarik ingin tahu bidang riset mereka, kalian bisa masuk ke website link www.kuas.ac.jp/n Faculty of Engineering, dan kalian bisa minta langsung ke Dini. Nah, ini merupakan foto-foto bangunan Kyoto University of Advanced Science. For your information, ini merupakan bangunan yang masih baru. Jadi kalian kelas perdana, kalian adalah pertama yang menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Selanjutnya, ini merupakan uji masa kampus, tempat kalian akan belajar engineering, dan juga untuk dormitory mahasiswa dari Indonesia, ini berada di satu lingkungan kampus di ujung masa. Jadi kalian tidak perlu menghabiskan waktu transportasi lagi dari dormitory ke perkuliahan. Nah, untuk ini dormitorinya ya, kalian satu kamar satu orang, kemudian juga termasuk 2 kali makan, dan lain-lain. Lalu kemudian ini adalah laboratorium yang KUAS miliki. Kalian masih ingat kan ya, Chairman KUAS adalah pemilik dari perusahaan komponen motor terbesar di dunia. Jadi, Mr. Shigenobu ini menginvestasikan banyak untuk alat-alat yang berada di laboratorium KUAS. Jadi peralatan ini juga sangat up to date dengan teknologi. Jadi kalian sebagai mahasiswa KUAS bisa mengakses laboratorium ini untuk kalian main atau latihan selama 24 jam. Tapi tenang aja, kuliahnya ini, kalau perkuliahannya atau kelasnya ini dari pagi jam 9 sampai kalian bisa pilih tergantung SKS yang kalian mau. Paling sore itu jam 5 sampai jam 7. Nah, lalu selama kalian menjadi mahasiswa di KUAS, kalau kalian mau memperluas wawasan kalian atau mau mencoba part-time job, itu boleh. Tapi memang agak strict ya, peraturan dari kantor imigrasi Jepang, mahasiswa internasional maksimal hanya 28 jam per minggu. Kemudian untuk informasi dormitory kampus seperti ini, biaya di KUAS adalah 8,6 juta rupiah per bulan. Ini 2 kali makan dan utility cost inklusif. Dan juga ini bisa ditempati oleh mahasiswa dari Indonesia di 1 tahun pertama. Jadi tahun kedua kalian bisa tinggal di dormitory luar kampus. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang mau mencari musola di dalam kampus ada, atau kalau mau yang mencari masjid untuk sholat Jumat, di dalam kota Kyoto ada 3 masjid. Dan juga kota Kyoto ini sangat ramah atau Muslim friendly. Jadi teman-teman yang mau mencari halal food atau vegan friendly restoran, ini sangat mudah di dalam kota Kyoto ini. Aku pernah ke Kyoto waktu itu mengunjungi teman aku yang studi master di Universitas Kyoto. Aku lihat banyak
pelajar dari Indonesia yang memakai kerudungan, mereka naik sepeda ke kampus, kemudian juga untuk mencari makanan itu gampang banget karena kalau di sini Indomaret ya, kalau di sana sebutannya kombini, makanannya itu sangat kalau dibandingin Indonesia sih memang murah ya, murah dan sehat-sehat, bersih sekali. Jadi gampang sekali mencari makanan halal. Dan juga untuk penampilan, misalkan kita pakai kerudung pun nggak masalah, mereka sangat sudah terbiasa. Jadi nggak akan heran kalau melihat ada mahasiswa yang memakai kerudungan di Jepang. Nah, selanjutnya untuk klub mahasiswa yang kalian bisa ikuti, ini bagus sekali supaya teman-teman bisa memperluas networking pertemanan secara seru. Nah, untuk klub mahasiswa sendiri ini banyak variasinya, atau kalian kalau mau membuat klub sendiri dari yang belum pernah ada, kalian juga bisa. Selain itu, kami juga memiliki hubungan kerjasama dengan Fakulti Engineering universitas-universitas lain di dunia. Salah satunya dari Amerika, itu ada di Ohio State University atau Oklahoma State University. Jadi untuk exchange programnya juga ada. Nah, selanjutnya teman-teman kita pahami untuk application prosedurnya ya, karena ini adalah bagian yang sangat penting supaya kalian bisa menjadi mahasiswa internasional di Kyoto University of Advanced Science dan juga bisa meraih beasiswa prestasinya. Jadi untuk tahap yang pertama, kalian sudah menemukan informasi yang pas nih kalau kalian akan cocok untuk kuliah di Jepang. Kemudian untuk lebih spesialnya di kota Kyoto. Dan juga jangan lupa kalian cek website KUAS, kemudian kalian konsultasi ke kami, ke Dini dari Jellyfish Education Indonesia, yaitu perwakilan resmi KUAS di Indonesia. Dan juga kita cek eligibility, jadi kalian yang berkebangsaan Indonesia atau bukan Jepang, kalian yang sudah kelas 12 atau sudah alumni dari SMA, SMK, MA, atau MAN juga bisa. Dan untuk kurikulumnya boleh nasional atau kurikulum yang lain. Kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mensubmit secara online adalah foto digital, scan paspor atau KTP, kemudian aplikasi untuk esai kalian dalam bahasa Inggris maksimal 350 kata. Isi esai tersebut kalian kenapa mau kuliah di KUAS, kemudian tulis juga skill kalian, minat kalian, dan rencana future goal kalian ke depannya. Setelah selesai kuliah itu mau ngapain. Kemudian untuk yang kelas 12, kalian harus mengumpulkan nilai rapot kelas 10 dan kelas 11. Jadi ditranslate ke dalam bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah ya teman-teman. Jadi nanti susunannya rapot asli, rapot yang sudah ditranslate. Kemudian surat ekspektasi kelulusan. Ini teman-teman minta bantuan ke sekolah untuk dibuatkan dalam bahasa Inggris bahwa yang menerangkan bahwa kalian akan lulus tahun depan bulan sekian, seperti itu. Nah, kemudian ini surat rekomendasi yang dibuatkan oleh guru-guru kalian. KUAS membutuhkan 2 surat, yaitu 1 surat dari guru akademik, kalian bisa pilih mau guru fisika, guru matematika, atau guru komputer kalian, boleh dari salah satunya. Dan 1 lagi dari personal reference. Personal reference ini bisa guru BK, guru eskul kalian, atau kepala sekolah. Nah, kalau kalian masih bingung template-nya seperti apa, hubungi Dini atau WhatsApp Dini kapan aja, atau bisa telepon dan lain-lain. Kemudian, kalian juga perlu skor kemampuan bahasa Inggris. Salah satu aja ya, dari TOEFL IBT minimal 80, IELTS akademik minimal 6.0, atau Duolingo 105. Untuk teman-teman yang belum pernah ambil ujian kemampuan bahasa Inggris, Dini bisa merekomendasikan Duolingo test karena ujian ini berbasis online, jadi kalian nggak perlu datang ke test centernya. Biayanya juga affordable sekali dan hasilnya cepat keluar. Atau kalau teman-teman sudah ambil IELTS atau TOEFL, jangan lupa skornya dikirim langsung ya dari institusi ke KUAS, seperti itu. Kemudian untuk dokumen selanjutnya adalah ujian standarisasi internasional. Misalkan SAT, ACT, atau UN, tapi karena tahun ini di cancel, ini sifatnya menjadi tidak wajib. Tapi kalau kalian sudah ada, nggak apa-apa, submit aja supaya tambahan penilaian kalian di evaluator KUAS. Lalu ada lagi application fee atau biaya seleksi dokumen, ini 5.000 yen ya teman-teman, sekitar 700 ribuan. Dan ini non-refundable.
Nah, selanjutnya Dini ingin share informasi mengenai original fee atau biaya perkuliahan jika tidak ada program beasiswa prestasinya. Untuk tahun pertama, yaitu sekitar 215 juta rupiah, ini sudah termasuk admission fee, tuition fee, membership fee, dan asuransi. Nah, untuk biaya biaya pengeluaran sehari-hari, mengingat ini adalah kota Kyoto, bukan lebih lower dibandingkan kota besar lainnya, ini adalah standar yang diperlukan 100.000 sampai 110.000, sekitar 13 sampai 14 juta. Tapi kalau teman-teman bisa masak sendiri, ini bahkan bisa kurang dari segini untuk biaya kehidupan kalian selama sebulan. Nah, selanjutnya Dini akan masuk ke slide dia berikutnya, yaitu yang sangat penting untuk teman-teman pahami. Jadi, Kyoto University of Advanced Science ini ada dua tipe beasiswa yang ditawarkan, yaitu Super Top Scholarship, yang ini ya, di mana untuk mahasiswa yang menerima Super Top Scholarship, ini hanya membayar 7 juta untuk kuliah selama 4 tahun. 7 juta ini untuk association fee dan asuransi. Lalu, kalian akan mendapatkan uang saku dari universitas 100.000 yen per bulan selama 4 tahun. Nah, untuk Super Top Scholarship ini, beasiswanya dikeluarkan oleh universitas untuk kalian. Jadi sebenarnya untuk kuliah di Jepang itu ada dua tipe beasiswa ya teman-teman. Ada yang beasiswa kita dapatkan sebelum berangkat ke Jepang, ada beasiswa yang baru bisa didapatkan setelah kalian berada di Jepang menjadi mahasiswa. Nah, untuk beasiswa dari universitas ini masuknya ke beasiswa sebelum kalian berangkat ke Jepang, yaitu dari beasiswa universitas. Kalau beasiswa lainnya seperti Max atau Membuka Gakusho ya. Nah, selanjutnya adalah tipe partial scholarship. Jadi kalau teman-teman dapat 30%, 50%, atau 100%, biaya perkuliahan, tuition, dan association fee ini dipotong aja sesuai presentasenya. Nah, untuk gelombang pendaftarannya ada 3. Aku mau share lagi. Penting banget, di gelombang pertama, yaitu di tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober kemarin, ada satu siswa dari salah satu SMA negeri di Indonesia, dia dapat Super Top Scholarship, teman-teman. Jadi dia dapat yang ini nih, jadi dia hanya bayar 7 juta untuk kuliah selama 4 tahun, dan dapat uang saku selama 4 tahun juga, yaitu sebesar 13 juta rupiah per bulannya. Mantep ya beasiswanya. Nah, ada lagi satu orang dapat yang ini, yaitu partial scholarship 50%. Jadi tahun pertama dia hanya bayar yang tadinya 215 juta original fee-nya, dia hanya bayar 111 juta. Nanti tahun kedua hanya bayar sekitar 90 juta rupiahan, karena hanya bayar tuition dan association fee aja. Lalu ada yang dapat 30%. Nah, hal inilah yang membuktikan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia ini nggak kalah dengan di negara-negara lainnya, bahwa teman-teman dari Syafana juga sangat memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan beasiswa prestasi ini. Lalu untuk profesor penguji kuas sendiri, dalam menentukan beasiswanya tidak ada minimum GPA, tidak ada minimum score, dan tidak ada subject requirement. Jadi kuas akan mereview dokumen kalian secara keseluruhan. Seperti itu ya. Nah, setelah tadi ada seleksi dokumen, kalian submit dokumen nih, lalu ada selanjutnya online interview atau wawancara secara online dalam bahasa Inggris. Nah, di sini teman-teman persiapkan diri untuk nggak nervous, menceritakan aktivitas ekskul kalian, menceritakan isi esai kalian, dan juga nanti profesor akan menanyakan seputar dasar-dasar dari matematika dasar atau fisika dasar, karena tahun ini kan memang tidak ada ujian standarisasi internasional ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian enggak dipilih mengikuti online wawancara, nggak perlu khawatir, berarti kalian sudah bagus dalam dokumen kalian. Nah, Dini akan mereview lagi setelah kalian submit dokumen, itu ada penyeleksian dokumen, lalu kalian ikut wawancara, interview online. Setelah itu kalian akan mendapatkan pengumuman penerimaan masuk menjadi mahasiswa internasional kuas, dan kalian akan dapat berapa beasiswa yang kalian terima. Seperti itu. Lalu kalian mulai mempersiapkan diri untuk membuat mohon maaf interupsi sedikit. Waktu sudah lewati 45 menit dan sayangnya sudah selesai waktu presentasinya. Oh iya, baik. 1 menit lagi ya Kak, ini tanggung 2 slide dia lagi. Terima kasih. Boleh.
Nah, ini adalah timeline schedule yang kami punya. Jadi yang sekarang ada di bulan Desember sampai Januari tanggal 8. Kalau teman-teman belum sempat untuk menyiapkan dokumennya, bisa untuk bulan Februari tanggal 8 sampai 14 Maret. Nah, jangan lupa teman-teman bisa menghubungi Dini, ini screenshot aja nomornya, atau bisa menghubungi rekan Dini, yaitu Kak Robert. Ini nomor WhatsApp kami, telepon kami, atau WhatsApp aja deh biar enak ya. WhatsApp kami kapan aja untuk menanyakan hal-hal tentang Kyoto University of Advanced Science. Nah, selanjutnya nih teman-teman, jangan lupa ya untuk memfollow IG kami. Sudah kelihatan kan ya IG-nya? Nah, ini nih yang sudah mendapatkan super top scholarship. Jadi teman-teman, jangan lupa follow aja IG kami di sini, JEI_study_in_Japan_scholarship. Jadi kami akan sangat terbuka jika teman-teman mau mengkonsultasikan, dan kami akan siap membantu supaya kalian mudah menjadi mahasiswa internasional di Kyoto University of Advanced Science, sekaligus untuk mendapatkan beasiswa prestasinya. Baik, untuk waktunya terima kasih banyak Dini sampaikan kepada teman-teman yang sudah antusias menonton online education fair ini, dan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang sudah membantu mengkoordinasikan. Oh ya, mungkin ya, terima kasih kepada Kyoto University of Advanced Science atas presentasinya. Untuk sekarang kita lanjut ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, kepada Bapak. Oh, nampaknya peserta belum datang, presentatornya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Kepada partisipan yang terhormat diharapkan untuk menunggu sebentar karena sesi presentasi oleh Universitas Pendidikan Indonesia akan segera dimulai. Terima kasih. Ya, mungkin untuk sambil menunggu pertanyaan yang ada di Zoom chat boleh dijawab dulu. Ya, Kak Dini. Siap, Kak. Makasih banyak. Iya, Dini ingin menjawab langsung untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan nih, kira-kira untuk peluang yang pertama adalah apa saja dokumen yang dipersiapkan khusus untuk beasiswa. Jadi untuk persiapan dokumennya, ini akan share screen lagi. Tadi beasiswa, ini untuk beasiswa ya kakak-kakak ya. Yang dipersiapkan adalah nilai rapot, kemudian nilai rapot yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Inggris dan nilai rapot asli, esai dalam bahasa Inggris, kemudian surat ekspektasi kelulusan, 2 rekomendasi letter dari guru kalian, dan juga skor kemampuan bahasa Inggris kalian.
Kemudian untuk teman-teman nanti juga kalau ada ujian standarisasi internasional boleh submit, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Dan biaya seleksi dokumennya 5.000 yen atau sekitar 700.000 rupiah. Nah teman-teman kalau misalkan masih bingung template-nya seperti apa, WhatsApp Dini aja atau bisa ke WhatsApp ke nomor kantor. Ini kalian bisa akses 24 jam, kita akan jawab. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang Kak Robert, boleh minta tolong dibacakan nggak pertanyaannya satu-satu biar aku bisa langsung jawab. Halo? Ya, boleh saya saja yang membacakan biar iya, cepat. baik, terima kasih Pak. Oke, untuk pertanyaannya yang selanjutnya, minimum nilainya berapa agar bisa masuk? Terima kasih. Untuk minimal skor, untuk bisa masuk, nilai rapot tidak ada. Jadi kalau kalian nilai rata-ratanya di bawah 80, nggak apa-apa, bisa masuk ke UAS. Atau kalau kalian punya nilai rata-rata di atas 80 atau 85, itu kalian sangat bagus sekali, submit aja. Kemudian untuk esai, kemudian untuk yang ada minimal skornya itu sebenarnya hanya bahasa Inggris aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan Duolingo minimalnya 105. Kalau kalian pakai IELTS akademik minimal 6,0 atau kalau TOEFL IBT 80. Jadi kalau misalnya salah satu dari nilai kalian ada yang rendah, nggak perlu khawatir karena dokumen-dokumen kalian nanti akan menjadi pendukung untuk nilai kalian yang lainnya. Jadi kalian usahakan perbagus isi esai kalian dalam bahasa Inggris, kemudian minta tolong ke guru kalian supaya dibuatkan surat rekomendasi yang bagus juga tentang kalian. Dan juga seperti ini, nanti setelah seleksi dokumen ini kan ada online wawancara nih, kalian perbanyak latihan karena itu juga yang akan menentukan besarnya persentase beasiswa yang akan kalian dapatkan. Seperti itu ya. Jadi sih overall nggak ada minimum GPA atau minimum score karena UAS akan mereview semua dokumen kalian secara keseluruhan. Baik Kak, untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana peluang alumni untuk lanjut kerja di perusahaan-perusahaan di Jepang dan kira ada tips untuk tersebut? Iya. Nah, untuk peluang alumni selesai kuliah dari KUAS sangat besar sekali untuk bekerja di Jepang. Kenapa? Yang pertama, Chairman KUAS adalah CEO dari perusahaan komuter motor terbesar di dunia. Jadi kalian bisa menjadi engineer di perusahaan tersebut. Jadi kalian maksudnya lebih mudah ya untuk lolos seleksi direkrut menjadi karyawan di sana. Kemudian kalian akan disupport oleh banyak profesor yang sudah berpengalaman di bidang akademik dan di bidang dunia industri. Selain itu, di Kota Kyoto sendiri, kalau kalian aktif untuk ikut magang atau internship, karena Kota Kyoto ini terkenal dengan inovatif city, kalian bisa memiliki banyak peluang. Coba-coba melamar internship di Nintendo, atau di Omron, atau di Nidec seperti itu. Terlebih lagi, untuk Kyoto University of Advanced Science ini, kalian akan dibekali 2 kemampuan berbahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang sekaligus. Kenapa sih kok pakai bahasa Jepang? Karena kalau kalian mau bekerja di Jepang, otomatis kalian harus bisa berbahasa Jepang dong ya, supaya kalian bisa mudah untuk berkomunikasi dalam tim kalian. Oleh karena itu, KUAS membekali kalian intensif Japanese program dan juga kalian karena sudah terbiasa setiap hari memakai bahasa Inggris, sebenarnya kalian akan banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan internasional selesai kalian lulus dari KUAS seperti itu. Karena kalian bisa 2 bahasa, 3 bahasa deh, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan juga kalian memiliki skill engineering yang diperoleh selama kuliah di KUAS seperti itu. Seperti ini ya, karena juga mohon maaf Kak, tapi representatif dari UPI sudah datang, jadi sekiranya ditutup dulu sesi tanya jawabnya. Terima kasih Kak. Nah, untuk pertanyaannya terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan tambahan, silahkan WhatsApp ke Dini atau ke rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.